Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Kali ini saya akan membahas beberapa cara negosiasi kepada buyer sehingga lokasi itu segera deal. Simak terus videonya. Gimana? Sudah ada yang deal? Selama pandemi COVID-19 itu gimana perkembangan propertinya? Susah kan? Sama, saya juga susah. Saya tidak memungkirin loh. Kami juga susah kok, susah banget. Dan saya hari ini pakai kaos biasa. Emosi. enggak, saya enggak emosi. Saya pakai kaos, kebetulan sudah tadi siang untuk kerjaannya, dan ini saya kembali ke ruangan ini lagi, ruangan yang ya ini yang nantilah akan saya setting. Nanti ada waktunya saya akan setting ruangan ini. Nah, kali ini saya akan mengatakan atau berbagi tips gimana sih caranya nego sama buyer biar deal. Ternyata ada triknya dan ternyata ada caranya. Ayo kita sama-sama bahas dari satu persatu. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Semoga ini juga bisa membuat wawasan. Apakah semua yang saya handle semua sudah laku? Banyak yang belum laku. Saya akuin. Ada yang belum laku juga. Itu ada beberapa faktor. Kenapa objek itu tidak laku-laku? Ada beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah ya diri kita. Saya lebih suka menyalahkan diri kita dibanding menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Oke, ini buang dulu permasalahan ini, nanti suatu saat akan bahas. Kita akan membahas gimana caranya untuk negosiasi dengan buyer biar segera deal. Yang pertama, jangan lupa berdoa dulu. Kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena dengan berdoa semua akan dimudahkan, semua akan dilancarkan. Percayalah bahwa apapun itu, kehidupan ini sebuah misteri. Sebuah misteri. Pekerjaan ini sebuah misteri. Di dunia jasa itu penuh dengan lika-liku misteri, tapi misteri itu akan terpecahkan ketika kita juga menjalankan sesuai dengan sistem. Oke, yang pertama inti adalah doa. Yang kedua, kita menguasai produk knowledge tersebut. Kita menguasai produk yang kita tawarkan tersebut atau yang akan kita yakinkan ke calon pembeli bahwa saya paham banget nih dengan produk ini, dengan rumah ini, baik dari atau rumah atau tanah ya, dari keunggulannya, dari sisi-sisi lain, seperti bahwa ini bagusnya seperti ini prospek ke depan seperti apa, itu kita harus menguasai semuanya. Baik itu legalitas, pemiliknya, semualah satu paket gitu. Kita menguasai, ketika kita sudah menguasai, kita akan dengan enteng untuk melakukan negosiasi ke buyer. Bukan begitu? Monggo yang kemarin habis negosiasi sama saya bisa komentar kok di bawah kolom komentar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah menguasai titik terendah. Apa itu titik terendah? Yaitu harga net. Kita sudah dikasih clue. Komunikasilah kepada owner. Komunikasilah kepada orang yang bertanggung jawab atas objek tersebut. Lakukan komunikasi sebagus mungkin, sebaik mungkin. Tawarkan kepada pemilik lahan atau yang bertanggung jawab siapa yang akan melakukan negosiasi. Ketika kami, terutama saya biasanya kalau yang pegang buyer adalah saya akan melakukan negosiasi. Saya pede. Hidup harus pede. Hidup harus yakin, hidup harus ya kita harus 100% yakin, pede. Terlepas nanti goal atau enggaknya adalah nomor sekian. Yang penting kita pede. Nah, ketika kita kembali lagi, ketika kita sudah tahu batas titik aman atau titik terendah atau harga netnya, kita enak. Kita memainkannya jadi enak untuk negosiasi mengenai harga, ya kan? Karena rata-rata negosiasi kepada buyer itu semua itu ada berhubungan dengan harga. Ketika kita harga sudah mix, sudah deket, baru kita mencoba untuk mengambil intronya atau keliling-kelilingnya. Itu ya bikin aja semua mengalir. Yang keempat, yaitu buat nyaman. Nah, ini sangat penting buat semuanya. Kenapa saya menuliskan atau meyakini bahwa
nyaman adalah poin dalam sebuah negosiasi. Yes, karena ketika kita nyaman untuk melakukan sebuah negosiasi, tidak ada intimidasi. Nah, ini intimidasi baik dari owner maupun dari rekan kerja kita. Kita sebagai seorang broker akan melakukan sebuah negosiasi kepada buyer itu sangat nyaman sekali, nyantai sekali, dan loss. Begitu juga ini pantangan banget, jangan sampai dilakukan oleh seorang broker properti atau agent properti. Di saat negosiasi adalah mengintimidasi buyer, jangan. Itu salah satu nilai kegagalan yang selalu terjadi ketika kita mengintimidasi. Tapi ketika kita memberikan sebuah batas waktu itu wajar, tapi jangan diintimidasi. Bahaya banget intimidasi itu, apalagi ke buyer. Intimidasi ke buyer itu yang mengharuskan dan kayak gini, itu akan membuat buyer ilfeel. Tapi ketika kita memberikan sebuah kelonggaran waktu tapi ada batasannya, itu adalah membuat seorang buyer itu akan simpati ke kita. Saya yakin itu kok. Saya yakin kok. Karena apa? 75% sampai 85% buyer yang sudah melakukan negosiasi, mereka sudah mempunyai nilai batas ambang keuangan mereka. Saya yakin kok nggak ada kok buyer yang main-main dengan nego dengan seenaknya sendiri. Nggak ada. Bisnis nggak ada yang main-main, bisnis nggak ada yang coba-coba, apalagi orang yang mau beli sebuah properti yang nilainya jutaan, itu nggak ada yang coba-coba. Kalau ada yang berani coba-coba, ya berarti itu adalah apa? Attitude. Itu orangnya sendiri. Ya kita kembalikan lagi pada kuasa yang kepada kuasa. Kita kembalikan lagi pada yang maha kuasa. Sekali lagi, jangan pernah melakukan intimidasi terhadap buyer. Ya, ketika ada buyer yang menunda-nunda, saya yakin beliau tidak menunda-nunda, tapi beliau hanya untuk melakukan pola pikir atau memikirkan kapan waktunya untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan itu sebagai broker properti harus bisa mengademkan atau melindungi semuanya. Terus bagaimana ketika semua ada target, ada batas waktu? Ya kan kita tetap ada batas waktunya. Kita tetap harus ada batas waktunya yang kita berikan kepada buyer untuk berpikir. Sehari, 2 hari, 3 hari, kita langsung tentukan. Cek. Baik Pak, saya tunggu. Atau baik Bu, saya tunggu lusa. Semoga saya dapat kabar baik. Terima kasih. Dah selesai, kita tunggu. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir, memberikan jaminan untuk pengumpulan semua berkas yang ada dan membantu untuk menyiapin semuanya proses AJP. Nah, ini sebuah servis loh. Bank komunikasi loh. Ini wong Jawa banget. Cuman komunikasi loh. Pak, Bu, nanti akan saya siapkan data-datanya. Monggo segera diputuskan biar saya juga segera mengumpulkan data-datanya, berkas-berkasnya, nanti saya antarkan ke notaris. Itu kata wasiat loh. Itu juga salah satu poin untuk negosiasi. Gambarannya seperti itu. 100% jangan percaya sama saya. Sekali lagi, gambaran itu hanya berlaku pada saya yang sudah melakukannya. Buat teman-teman, jangan meyakini bahwa 100% apa yang saya ucapkan adalah benar, apa yang saya katakan adalah benar. Jika memang bisa dimasuk dalam pola yang harus dijalankan oleh teman-teman juga silakan. Dan bagi buyer yang sudah pernah negosiasi sama saya, boleh kok komentar di bawah seperti apa ketika proses negosiasi sama saya. Apakah saya mengintimidasi? Tidak. Tidak. Dan apakah saya yang dimarahin sama owner, Mas Adep atau Dep lambat, nggak ada jawaban, paling gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa notifikasi, lonceng notifikasi dibunyiin. Ding ding. Saya Adip Numan, see you next, bye.